Halo Sobat Caden, ini ada breaking news. Ternyata Pak Pramono Anung juga ikutan dipanggil ke Istana Kertanegara. Dia ke sana sambil bawa buku merah tuh. Buku merah yang isinya adalah evaluasi atau perjalanan 10 tahun dari kepemimpinan Pak Jokowi. Dalam hal ini adalah menteri-menterinya. Kira-kira kenapa ya Bang Pram atau Mas Pram ini membawa ke hadapan Pak Prabowo ya? Apakah ini bagian dari deal-deal politik? Atau ingin mengunci? Atau ada kasus-kasus yang ingin dilontarkan nantinya sama Pak Prabowo? Atau apalah, jadi nggak ngerti lah. Tapi salah satu menteri yang berasal dari PDI Perjuangan yang muncul ya baru Mas Pramono Anung ini. Atau ini malah bentuk dari intervensi atau cawe-cawe Pak Jokowi terhadap apa yang dilakukan oleh Mas Pram kali ini, yaitu sebagai Gubernur DKJ. Nah, ini gimana? Pendapat Sobat Caden gimana nih? Mau dibahas sekarang atau setelah ini? Setelah ini aja ya. Caden belum banyak infonya ini. Ini yang ingin Caden ceritakan nih. Akhir pekan kemarin ya, Pak Mulyono bersama anak barepnya itu pada pulang ke kampung halamannya itu di Sumber di Solo. Jarang banget loh padahal. Keduanya ini jarang banget buat urusan politik seperti ini bisa bersama-sama. Selama ini kan ya, yang dicerminkan itu bila ada Mulyono atau Samsul pasti ada Jan Etes, anaknya Samsul tuh. Atau ada Bu Iriana, ada cucunya satu lagi Sedamira, atau Lembah Mana. Ya setidaknya itu pasti acara keluarga lah, bukan acara kenegaraan atau urusan politik. Tapi uniknya atau anehnya menurut Caden, akhir pekan kemarin itu mereka berdua itu sama-sama muncul. Ini ada apa ya? Beneran mau cari muka atau pamer presiden dan Papres terpilihnya ini seolah-olah menghadap atau meminta petunjuk presiden sebelumnya. Terus kenapa kok ada event di Solo juga ya? Yaitu ajang peparnas atau olahraga ponnya kaum disabilitas yang berlangsung di Solo itu malah nggak ditutup oleh presiden. Malah ditutup sama Menteri Menpora. Nah, jadi apa nih? Apakah ini hanya sekedar pengen pulang ke rumah, kangen lihat rumahnya? Dan kalau cuma pengen pulang, ngapain? Mesti ngundang Pak Prabowo segala. Nah ini, kita rasani ini hanya di OCD, obrolan bersama Cak Den. Jadi gini, ya, silakan semua Sobat Cak Den perhatikan ya. Mulai anak-anak Mulyono ini yang terjun ke politik ini. Mereka kan ingin dikesankan sebagai keluarga yang bisa menempatkan diri di politik. Awalnya mereka tidak ingin dipersepsikan seperti itu, tapi nyatanya mereka akhirnya terjun semua ke bidang politik. Mereka saling bertemu ya bila ada acara-acara resmi aja. Entah itu acara partai atau acara kenegaraan yang resmi seperti HUT TNI. Makanya kemarin itu si Samsul kan jemput Pak Prabowo itu, dijemput dari Bandara Solo loh. Langsung diantar ke rumah bapaknya di Sumber. Satu mobil, duduk bersebelahan. Harapannya apa? Menurut Cak Den ya biar rakyat tuh melihat, oh ini ada pertemuan antara presiden dan wakil presiden terpilih dengan presiden yang sebelumnya. Nah, ini maksudnya apa nih? Ini agar ada pernyataan ya bahwa si Samsul ini soal dia itu kemarin dilibatkan atau enggak dalam pembentukan kabinet itu loh. Itu kan bisa dipahami sebagai fakta bahwa memang dia baik-baik aja. Apalagi
dia tidak dilibatkan karena memang yang berkapasitas adalah Pak Prabowo. Biar publik bisa melihat itu gitu loh. Padahal ya yang sedang coba dikerjakan di Solo, ya sebenarnya bukan itu sih menurut Cak Den sih. Menurut Cak Den bukan itu. Melainkan ada tujuan lain, yaitu apa? Melakukan konsolidasi pemenangan Gubernur Jawa Tengah, Pak Lutfi dan Gus Yassin di Pilgub mendatang. Ini penting ini. Satu lagi linear sama Respati Ardi dan Astrid sebagai wakil kota dan wakil wali kota di Solo. Ini kotanya Pak Jokowi nih, tempatnya Pak Jokowi tinggal ini. Lah mau bagaimanapun juga semua partai Kim plus, baik di tingkat Jawa Tengah maupun di tingkat Solo, itu kesannya nggak ada bergerakan sama sekali. Nggak bergerak sama sekali untuk memenangkan calon-calon ini. Semuanya diem, pasif, malah nggak ada kiprahnya sama sekali. Nah ini menurut Cak Den ya, diamnya mereka semua itu bukan karena nggak mau mereka itu menerima aroma negatif ya, aroma pesing dari keluarganya Pak Mulyono ini. Aroma-aroma yang nggak sedap ini mereka ingin hindari. Makanya karena ingin mereka tetap menang, menjaga kepentingan mereka, Mulyono dan keluarganya ya yang harus bekerja keras, ekstra keras malah, supaya cagup, cawagup, cawali dan cawawalinya yang mereka endorse ini bisa menang di pilkada mendatang. Kan mereka yang naruh orang-orang ini, ya enggak? Kan mereka yang mengendorse orang-orang ini, makanya harus menang dan mereka berkepentingan untuk ikut memenangkan. Ya kan aneh, tiba-tiba Sabtu pagi Mulyono mendatangi sekolahnya pas SD, SMP terus SMA-nya itu. Ujuk-ujuk kok tiba-tiba datang. Malam harinya ngajak jalan-jalan ke cucunya. Kalau ini sih memang biasa ya. Setiap kali mereka pulang memang acaranya begitu. Tapi out of nothing, out of anything tiba-tiba kayak gitu gitu loh. Tiba-tiba menjelang masa lengsernya dia ini. Pas minggu siang dikesankan dia menerima presiden dan wakil presiden terpilih Pak Prabowo dan si Gibran. Padahal jelas-jelas kan berdasarkan pengakuan ketua DPD Gerindra Solo, Pak Prabowo itu ketika datang ke Sumber itu sebagai Menteri Pertahanan. Itu dicegaskan sama wakil Gerindra tadi. Nah kalau sebagai Menteri Pertahanan idealnya loh ya, menurut Cak Den nih, idealnya sih nggak bertemu di rumah lah, apalagi rumah pribadi. Nah kenapa kok diminta ketemu di rumah pribadi? Supaya Samsul bisa mendampingi gitu, supaya dikesankan atau dikiranya Wapres terpilih ini mendampingi presiden gitu. Padahal ya ini ngamain dewe jadi. Dan di sela-sela kegiatannya itu ya, ada beberapa pihak yang melaporkan bagaimana elektabilitas orang-orang yang sedang didukung sama istana nih. Mereka mulai lapor nih, mereka lagi pusing, mereka lagi cari muka. Sebab rakyat ternyata kelewat muak dengan apa ya, berbagai macam peristiwa politik yang penuh dengan drama, dengan kepentingan ini. Ya tujuannya hanya untuk mempertahankan kekuasaan Mulyono, apalagi. Lawang anaknya sudah jadi capres. Masa iya pengen jadi kepala daerah di Jateng sama Solo ya harus orang-orang mereka juga. Ya kan rakyat jadi agak mangkel ya. Apalagi di Jawa Tengah dan Solo yang mereka pernah khianati itu. Nah, demi ambisinya itu Mas Diko yang semula itu digeser jadi calon wali kota Semarang. Meskipun sekarang nasibnya malah lebih tragis. Kan kasihan dia. Sudah berjuang tiba-tiba digeser. Hanya demi kepentingan politik transaksional. Ada lagi satu, ini yang lebih baik nih, Mas Sudaryono. Yang dulu digadang-gadang jadi calon kuat gubernur Jawa Tengah. Ya, daripada orangnya nggak bisa masuk Jawa Tengah, ditariklah dia jadi wakil Menteri Pertanian. Ya, lumayan lah Mas Dar.
Padahal Mas Daryono itu udah bikin relawan segala loh. Tiba-tiba ditarik. Nah, hal-hal kayak gini kan membuat rakyat jadi prihatin ya. Masa iya sih anak wis dadi wapres loh. Masih belum mau terima. Lah maunya apa ini ya? Maunya kayak apa? Apa sistem negara diganti ya Pak? Jadi kerajaan gitu. Jadi rojo dengan raja-raja kecilnya itu, fasal-fasalnya itu. Gitu tak Pak? Ngawur sampean itu. Nah, kabar yang terbaru nih ya. Di hari-hari inilah menjelang berakhirnya masa jabatan ini. Wong Jawa Tengah ini lagi pada rame-rame terima sembako. Terjadi lagi kan. Dikelontor sembako lagi. Strateginya macam-macam sih. Ada yang supaya nggak kelihatan ya, pakai diskon. Yang penting belinya pakai voucher sudah dibagikan. Atau tebus murah. Bagi-bagi bansos kayak gini kan persis kan. Persis plek jiplek template waktu Pilpres kemarin. Wes plek hati plek sama. Mungkin bagi-bagi sembako ini tingkat elektabilitasnya bisa tinggi ya. Duitnya yo ya nggak banyak. Jadi baginya itu gampang. Tapi dampaknya besar. Sembako itu paling efektif kok untuk rakyat-rakyat kecil ini. Pinter Pak Mulyono itu. Lalu kembalinya Pak Mulyono sama anak barepnya ini ke Solo. Itu bisa sekaligus menurut Cak Den ya, bisa sekaligus sebagai cek ombak, cek lapangan. Apakah kandidat yang mereka endorse itu ada progresnya atau enggak? Karena menurut Cak Den ya, 10 hari terakhir inilah, itu tidak ada satupun ya lembaga survei yang merilis tentang peta elektabilitas calon-calon di Jawa Tengah maupun di Solo. Belum pernah ada. Tapi secara subjektif, bisa tak simpulkan di sini ya buat Cak Den sendiri nih, perkembangan yang apa ya, yang sangat mengkhawatirkan atau marahi deg-degan lah. Ya terutama buat orang-orangnya Pak Jokowi atau Pak Mulyono ini. Sebenarnya mereka deg-degan. Kita juga tidak membaca atau melihat atau mendengarkan bahwa relawan-relawannya Pak Jokowi ini banyak yang bergerak. Apa memang ya kira-kira loh ya, apakah mungkin relawan ini hanya mau gerak kalau ini ya sudah cair ya? Cak Den nggak tahu sih. Tapi kayaknya belum cair. Mereka nggak gerak-gerak ya. Ya tapi kuilah, itu bukan barang yang aneh menurut Cak Den sih. Soalnya kalau turun ke bawah kan ya butuh bensin, iya kan? Butuh apa lagi? Butuh makan, butuh waktu, butuh tenaga, butuh iup-iupan. Ya semuanya pakai dana lah bro, pakai duit lah duitnya siapa ini? Nah ini menurut Cak Den apa sih? Kenapa? Apakah distribusi operasional ke lapangan ini lagi seret nih? Lagi diincrit-incrit? Atau ada orang yang malah duitnya udah dikasih kabur gitu. Ya enggak tahu. Semuanya bisa terjadi. Aku cuma perkiraan kok dari pengalaman Cak Den sendiri. Bisa aja itu sudah turun tapi nggak jadi cair karena diambil. Kelasnya mereka. Ya kan? Ini sama sekali berbeda dengan kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan. Ya gini menurut Cak Den. Harus kita akui ya bahwa kandidat buat di Pilgub sama di pemilihan wali kota Solo ini beda latar belakangnya yang diusung oleh PDI Perjuangan. Kalau Pak Andika itu kan mantan TNI. Pak Andika ini calon gubernur Jawa Tengah ya. Itu mantan Panglima TNI. Dan cawagupnya itu Pak Hendi adalah mantan wali kota Semarang. Tapi mereka pejabatnya mau turun kok. Mereka mau mendengarkan rakyat, mau memperjuangkan nasib rakyat, mau menyerap aspirasi rakyat, mencarikan solusi-solusinya. Kalau di Solo, ya nggak dijamin lah Pak Teguh sama Mas Gage ini. Ini juga hampir sama ini. Mereka itu murni lahir dari rahim rakyat. Benar-benar lahir dari bawah. Benar-benar
meritokrasi tulen. Gayane Cak Den kemaki. Kalau kita bandingkan ya sama lawannya yang di Solo nih, Mas Respati Ardi atau Mbak Astrid lah. Ini kan sama-sama kalau menurut Cak Den, pandangan Cak Den, mereka berasal dari aristokrat loh. Orang yang sejak lahir ceprot sudah berpunya. Istilahnya wis kalungan intan berlian. Mereka udah lapar, nggak pernah merasakan mereka. Jadi enteng aja mereka jadi pengusaha yang ketika bangkrut bisa muncul lagi. Mudah menjalani karir. Orang nggak tahu luwe. Nggak pernah lapar mereka. Mereka nggak tahu rasanya jalan gronjal gitu, nggak tahu rasanya. Dua-duanya. Makanya keduanya ini bisa berkiprah di banyak bidang karena urusan dalam dirinya, dalam negerinya sudah beres. Mereka membuka usaha, oke. Ya, dua-duanya memang punya latar belakang pengusaha. Tapi jangan lupa, Respati Ardi itu jadi pengusaha karena meneruskan orang tuanya. Banyak kok orang Solo itu tahu rekam jejak orang tuanya masing-masing kok. Jadi sebenarnya kita paham lah. Mereka bisa seperti sekarang karena kemudahan yang sudah mereka dapatkan. Mereka mendapatkan privilege tersendiri. Jadi kalau Cak Den ibaratkan ya, pertarungan Pilwakot Surakarta atau Solo ini ibarat pertarungan antara anak papa sama pertarungan dengan wakilnya kaum papa. Bingung nggak? Pas pakai orang sugih langsung melarat gitu loh. Ini adu gengsi ini. Ini adu gengsi antara kaum konglomerat lawan kaum yang terbiasa melarat gitu. Adu kuat ningrat sama rakyat ini. Ini menurut Cak Den pikirannya gitu ya. Nah, tapi kalau kita belajar dari Pilpres kemarin, PDI Perjuangan ini kan pernah digembosi tuh. Tiba-tiba suaranya turun, tidak sesuai ekspektasi. Ini menurut Cak Den PDI Perjuangan akhirnya belajar nih. Jadi mereka akan merubah strateginya. Dan sampai hari ini, kata teman Cak Den yang di Solo tuh ya, PDI Perjuangan kesannya cooling down. Santai aja, nggak usah banyak aktivitas. Nggak usah umum, nggak usah pakai gerakan-gerakan yang progresif, yang massal, yang banget, nggak usah. Itu yang Cak Den dengar di teman-teman di Solo. Tapi meskipun begitu, rupanya ada gimmick ini yang sedang dimainkan oleh terutama malah orang-orang KPU di Surakarta ini. Lah ketua KPU tiba-tiba mengganggu soliditas partai. Ini ketua KPU Capopo yang tiba-tiba ngasih statement ya, bahkan terkesan kefitnah bahwa dua kader PDI Perjuangan telah menjual data maupun strategi politik ke kubu lawan. Nah ini kan gila ini. Ini kan tujuannya apa ini? Ketua KPU loh ini. Ini jelas-jelas nggak berdasar. Si Bambang Kristanto ini, si ketua KPU ini kemudian mundur dari jabatannya. Namun sampai sekarang ya, kita belum dapat motifnya. Bisa jadi kalau menurut Cak Den ya dia ini ya disusupkan, orang-orang yang disusupkan untuk membuat PDI Perjuangan terganggu ini, horek ini. Sebab gini, sebab dari bocoran orang-orangnya Samsul, hasil survei elektabilitasnya Respati Astrid ini itu masih di bawah 40% loh. Masih jauh lah. Wah ini kan jelas berbahaya dan memperlihatkan bahwa aktivitas mereka di masyarakat tidak mendorong perubahan dari apa ya, perspektif pemilihnya. Tetap orang belum yakin gitu loh. Makanya karena tidak bisa meninggikan apa ya, citra dirinya, harus diciptakan gangguan-gangguan, pengalian isu atau ganggu kubu lawan. Nah ini nek buat Cak Den loh ya. Buat Cak Den ini ya nggak aneh. Mayoritas pemilih di Solo itu Gen Z. Dan Gen Z itu loh paling anti calon-calon yang bekerja di dukung kekuasaan. Gen Z kita itu unik loh. Meskipun kelihatan
kelemar-kelemar, nggak apatis, suka nggak peduli, tapi dia tidak suka dengan kekuasaan yang sangat mengekang. Anak muda itu petarung. Anak muda itu harus bekerja. Tapi Gen Z kita itu gitu. Mereka punya pride yang sangat tinggi. Sehingga apa yang mereka lakukan itu sebisa mungkin dari kerja mandiri. Mereka nggak mau dibantu sama penguasa, itu nggak mau. Orang dibantu temen aja, mereka nggak mau kok. Anak saya korbannya. Jadi meskipun apapun ya, apapun yang terjadi, ini memang sepertinya perang-perang seperti ini akan terus berlanjut sampai pilkada di Jawa Tengah dan di Solo berlanjut. Karena memang rebutan ini, Gen Z ini. Jadi kembali ke topik ya, kalau dukungan Pak Mulyono dan si Samsul ini, menurut Cak Den, itu malah justru merugikan citra yang diusung loh, daripada menguntungkan. Apa karena? Karena memang Gen Z ini, atau anak-anak muda kita ini, benar-benar tidak ingin bahwa calon itu disetir, atau mendapatkan pengaruh yang besar dari orang-orang di belakangnya. Itu menurut Cak Den. Kalau menurut Sobat Cak Den gimana? Tolong tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas hal yang lain lagi. Oke, sekian dulu. Salam Cak Cuk.